Shalom. Puji Tuhan kita bisa berkumpul kembali di tempat ini. Tidak suatu kebetulan kita hari ini kita sama-sama merayakan kemerdekaan Indonesia. Dan juga di hari ini kita bisa bersama-sama kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Amin saudara. Amin. Mari kita mulai dengan doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini bersama-sama kami berkumpul, bersatu, bersehati Tuhan untuk beribadah. Dan tidak kebetulan Tuhan bahwa hari ini Tuhan adalah hari kemerdekaan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati Indonesia Tuhan. Kau yang memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga ke akhirnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta negeriku Indonesia.
Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu, ya Allahku. Ya Allahku, melihat kemuliaan-Mu. Yes, Jesus. Biar ini menjadi setiap doa kami, Tuhan. Curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu
layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sama Allah yang layak disembah, sebab Kau Allah layak disembah. Hanya Engkau Allah yang kudus yang layak kami sembah dan kami puji Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih jadi umatnya, kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami,
panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Tuhan. Dialah Allah. Puji Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan.
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian. Sekali lagi katakan, Engkau yang layak, Kau yang layak terima. Haleluya, hanya bagi Tuhan. Ya Rabaya Syekh, ya Rabaya terima kasih Tuhan, ajaib, ajaib Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan pasti tolong kami. Tuhan, kami bersyukur hari ini kami bersatu hati memberkati bangsa kami Tuhan. Kami yakin Tuhan bukan sebuah kebetulan kami lahir, kami tinggal di Indonesia. Kami sangat percaya Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kami, agar kami menjadi berkat dan menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Kalau hari ini Tuhan, bangsa kami sedang memperingati kembali hari kemerdekaan yang ke-80, kami berdoa untuk bangsa kami, diberkatilah Indonesia ini Tuhan. Biarlah Tuhan seluruh aparat pemerintahan, seluruh jajaran yang ada diberikan roh takut akan Tuhan, sehingga kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia dari berbagai banyak perbedaan, kami tetap bisa bersatu, bisa saling menghormati, dan kami dapat hidup rukun di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kepada bangsa kami Tuhan satu kondisi yang baik. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang mengatur Tuhan seluruh isi dunia ini. Sebab itu hari ini kami memohon kepada Engkau, berkatilah Indonesia ini Tuhan. Berkati tanah bangsa kami, supaya tanah ini menghasilkan sesuatu yang baik. Dan berkatilah masyarakat Indonesia Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat hidup lebih baik lagi. Terima kasih buat hari ini. Tuhan urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah setiap perkataan hamba-Mu ini dikendalikan oleh Tuhan. Dan Tuhan berkati, urapi juga setiap hati Tuhan anak-anak-Mu di tempat ini. Supaya benih firman ini tertanam di hati yang baik. Kami percaya Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang siap diberkati oleh firman katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan, silahkan duduk. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Waduh ini, saudara, siapa saudara yang senang negara saudara merdeka? Katakan amin. Ya, saya tadi pagi melihat, waduh banyak sekali peringatan ya, ada sepanjang berapa meter tadi di jalan itu saya lihat itu anak-anak muda bawa bendera. Ya benderanya tidak terputus. Sampai saya panjangnya bendera ini. Wah ini kainnya berapa, sampai kayaknya mungkin entahlah setengah 500 meter atau berapa meter, panjang sekali. Ya semua masyarakat Indonesia sedang jadi memperlihatkan bagaimana
kita ini sebagai warga negara yang baik, bersyukur dengan bangsa yang baik. Amin. Bapak Ibu, hari ini karena ini hari kemerdekaan, tentunya bagi saya orang yang merdeka itu adalah orang yang senang. Yang setuju katakan amin. Coba saudara lihat dulu kanan kiri, itu teman saudara itu merdeka apa enggak? Nah, sekarang saudara bilang begini sama yang di samping kanan kiri, bilang begini, merdeka. Ojo ndak merdeka, amin. Ya, mukanya yang enak dipandang ya Bapak Ibu, puji Tuhan. Sudah sarapan? Oh belum, iya. Tapi meskipun belum sarapan, tetap semeringah, amin. Nah, saudara, hari ini saya akan berbicara tentang kemerdekaan. Menurut Alkitab, apa itu merdeka? Mari kita simak baik-baik di dalam satu kebenaran firman Tuhan, 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-15. Nanti saudara saya akan mencoba untuk menjelaskan ayat ini dari mulai ayat yang 15 ini sampai ke ayatnya yang ke-17. Nah, saya mau kita baca 3 ayat ini ya. Ayat 15, 16 dan 17. Yang siap diberkati katakan amin. Mari simak baik-baik dan kita akan baca bersama-sama. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita akan baca bergantian. Ayat yang ke-15 dibaca oleh kaum wanita. Ayat 16 oleh kaum pria. Dan ayat 17 kita baca bersama-sama. Yang siap diberkati katakan amin. Pria dulu, wanita dulu ya. 2, 3. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. 16. 17 kita baca bersama-sama, itu yang ketiga. 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada, sekali lagi katakan merdeka. 2, 3. Satu kali lagi, 2, 3. Puji Tuhan, bangun semua, silakan duduk. Merdeka, Bapak Ibu, kata kemerdekaan itu ditulisnya dalam bahasa asli Alkitab kita tuh eleuteria. Eleuteria. Coba sama-sama baca dengan saya. Apa itu merdeka? Eleuteria. Pinter Bapak Ibu ya. Nah, sekarang apa itu artinya eleuteria ini? Jadi Bapak Ibu, eleuteria itu artinya adalah budak yang mengalami pembebasan atau kebebasan dari perbudakan. Seorang budak yang tadinya tidak ada hak untuk bicara, hidupnya terkungkung, tidak ada kebebasan. Dia hidup harus mengikuti aturan majikan. Dan rata-rata pada saat itu, di zaman itu, para majikan cukup ketat dan cukup kejam. Budak, jenenge budak Bapak Ibu. Itu ndak ada yang nama rileks. Budak itu 24 jam. Jadi kalau majikan, ya wis kamu tak kasih waktu tidur 3 jam saja, ya udah. Itu kalau majikannya masih apik, kasih waktu tidur. Karena waktu saya lihat catatan sejarah, kalau namanya seorang budak belum tentu ada jam tidur. Saya bilang gini, ya apa itu? Tapi ya puji Tuhannya kalau saya lihat dari sejarah masih dikasih jam tidur. Meskipun ada yang mereka itu tidurnya cuma sebentar. Makanya para budak itu penyakitnya banyak. Nah saudara, hari ini dari ayat-ayat yang kita baca, perhatikan.
kemerdekaan. Kata firman Tuhan gini, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara mau sehat? Mau saudara seneng? Coba dilihat kanan kiri, mau tak? Mau tak? Gitu. Ntar dulu. Terlalu enak kita tuh bilang mau. Gini, kalau mau itu yuk harus ngerti. Amin. Contoh, Bu Vera mau pergi ke tempat A gitu ya. Mau. Contoh dulu, Bu Vera mau ke Israel. Mau. Tapi kan saya harus mikir. Ke Israel itu bukan Sidoarjo Surabaya. Emang saya ke Israel gitu naik mobil? Berapa tahun saya nyampe, kelelep mobil saya ke laut. Kan itu harus naik pesawat. Nah, disangka naik pesawat kayak bayar ini angkot. Saya pikir mahal harganya. Nah jadi ketika kita bilang mau, harus ngerti dulu. Amin. Apa yang perlu kita persiapkan? Apapun ya, merdeka. Kalau sepertinya saudara bayangkan, kalau saya bilang gini, mau seneng. Kalau saya ngomong sama seorang budak saat itu, dan saya bilang kamu mau seneng, kamu mau sehat, budak Bapak Ibu. Yang dimana dia jam tidur dia belum tentu. Nah sekarang kita juga kan kayak seperti budak kan. Siapa saudara yang jam tidurnya kalau jam 11 itu terlalu sore? Nah, budak itu saudara. Oh iya, gadgetnya dilihat terus. Anda bisa tidur, diperbudak kita. Nah, hari ini Tuhan mau semua kita diberkati. Ya, jadi saudara pelajari dulu. Kalau saudara mau merdeka, eleuteria, maka jawabannya kita harus menghadirkan roh Allah. Amin. Karena di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu pelan-pelan. Jadi yang 3 ayat kita baca tadi, nah itu satu kesatuan, tidak boleh dipisah. Ya, jadi bagaimana caranya supaya Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Ini ada banyak sekali hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama ada di ayat yang ke-15 tadi. Coba boleh ditampilkan ya. 2 Korintus pasal 3 ayatnya yang ke-15. Dengan begitu jelas dikatakan seperti ini. Sebab Tuhan, maaf ayat 15. Bahkan sampai pada hari ini, baca sama-sama apa katanya? Setiap kali membaca kitab Musa. Sebentar sampai situ dulu. Jadi Bapak Ibu, Rasul Paulus saat itu sedang mengajar jemaat di Korintus bagaimana supaya mereka itu dikategorikan jemaat yang merdeka. Lah kenapa kok Paulus itu saat itu ingin mengajarkan kemerdekaan kepada jemaat di Korintus? Karena Paulus melihat jemaat di Korintus ini sudah ngerti keselamatan. Sudah percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi Paulus melihat mereka masih belum sempurna di dalam hal merdeka. Artinya apa? Orang kalau kita percaya sama Tuhan Yesus itu artinya hidup kita itu sudah tidak lagi diperbudak oleh dosa. Amin. Kita sudah bebas. Nah Paulus lihat, iki jemaat di Korintus ini ya apa yo? Dak mudeng ini tentang kemerdekaan. Padahal slogannya mereka itu pengikut Kristus. Kalau udah dibilang pengikut Kristus, di dalamnya ada arti merdeka. Kenapa? Karena hidup mereka harusnya berkemenangan. Amin. Tapi Paulus lihat, wah iki. Lalu Paulus mulailah memberikan pengajaran. Nah, Paulus pada waktu sebelum kata-kata dikatakan merdeka, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Paulus menuntun jemaat di Korintus mulai dari tahap yang pertama. Yang dikoreksi oleh Paulus yang pertama adalah cara mereka membaca
kitab suci. Saudara, siapa di sini yang sungguh-sungguh saudara kepengen diberkati Tuhan? Ya, dengar baik-baik. Jadi orang merdeka itu pasti hidupnya diberkati. Nah, sekarang kalau sudah dengan saya betul-betul mau diberkati, yang pertama yang harus kita perhatikan, cara kita membaca kitab suci itu harus benar. Sampai Paulus bilang begini, waktu mereka membaca kitab Musa, kata Paulus, itu ada yang menutup. Artinya apa? Gak iso mudeng. Dan Paulus sedang berbicara dua bagian. Artinya begini, baik yang membaca, baik yang mendengar. Karena di sinagoge Bapak Ibu, pembacaan firman Tuhan itu ya seperti membaca, mengidungkan ya. Jadi biasanya ya tidak khotbah seperti saya begini menjelaskan, itu enggak. Jadi mereka itu tata cara ibadahnya membaca kitab. Seperti hari ini baca Mazmur pasal 1 sampai 5. Nanti yang bertugas imamnya dia akan berdiri ya mungkin di podiumnya begitu. Terus dia akan membaca Mazmur 1 pasal 1 pasal 2 dibaca. Dan jemaat semua mendengar. Nah itu Paulus melihat menyaksikan tata cara peribadatan di Korintus. Paulus bilang gini, kalian ndak bisa mudeng. Firman itu tidak bisa berkuasa mengubah hidup mereka. Kenapa? Karena cara mereka membaca untuk memahami firman Tuhan itu ada yang salah. Siapa di sini jujur kalau saudara membaca Alkitab ngantuk? Yang ngantuk katakan amin. Enggak ono yang jujur di sini. Padahal baru satu pasal. Jangankan baca, saya lagi khotbah. Bilang kanan kiri sing sopan. Ojo ngorok, saudara. Saya tambah lembut lagi, saudara tambah. Saya percaya hari ini kita mau belajar firman, amin. Nah, bagaimana sih cara membaca? Maksudnya kata Alkitab, Rasul Paulus bilang, kamu ada yang salah, ada yang menyelubungi matamu itu loh. Kamu gak bisa ngerti kamu. Nah, saya pernah mempelajari kehidupan Tuhan Yesus. Bagaimana cara Tuhan Yesus membaca kitab suci di sinagoge. Wah, luar biasa saudara. Mari kita simak baik-baik di dalam Lukas pasal 4 ayat 16. Ini kalau saudara tidak memahami latar belakang, tidak mengerti dari bahasa asli, ya memang agak sedikit ya mungkin ini ayat biasa saja. Padahal ini ayat adalah ayat yang membuat kita bisa memahami bagaimana supaya kita bisa paham akan firman. Saya akan bacakan buat saudara Lukas 4 pasal 4 ayat 16. Yang siap diberkati katakan amin. Bilang begini, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Jadi ini Tuhan Yesus datang ke Nazaret, di mana Tuhan itu lahir ya, dibesarkan di situ. Lalu lihat. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah apa? Ibadat. Coba lanjut bilang apa? Lalu berdiri apa katanya? Hendak membaca dari Alkitab. Nah ini. Saya senang karena di sini terlihat jelas sekali. Kata-kata gini, sebelum Tuhan Yesus membaca Alkitab, maka ayatnya bilang begini, dan dengan jelas dikatakan begini, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat. Loh, kenapa harus ada kalimat ini? Jadi Tuhan Yesus itu sebelum membaca Alkitab, dia mengikuti aturan, tata cara, lebih jelas lagi perintah, aturan, perintah. Jadi Bapak Ibu, saudara, pembacaan firman Tuhan kita, ya, pembelajaran firman Tuhan kita, ataupun mungkin saudara lagi saksi sama orang,
tentang firman. Ya, firman itu sudah menjelma menjadi manusia, siapa? Tuhan Yesus. Amin. Ya, mungkin saudara sedang bersaksi tentang Tuhan Yesus. Saudara sedang menceritakan apa yang dicatat di dalam Alkitab kepada masyarakat. Apa yang saudara baca, mungkin saudara sedang sampaikan juga seperti saya sedang berkhotbah. Tapi maaf, semua itu menjadi sia-sia kalau kita tidak sertai dengan yang namanya taat pada aturan. Yang dengar katakan amin. Jadi pada waktu Tuhan Yesus membaca kitab suci, Alkitab mencatat Tuhan itu mengikuti aturan. Coba saudara, kalau saudara satu kali saudara bilang sama orang, oh saya ini suka baca Alkitab. Tapi akhirnya masyarakat itu bilang begini, kamu membaca kitab suci, kita nggak bisa lihat. Benar tak kamu baca kitab suci? Kenapa? Karena kita tidak hidup dengan satu kehidupan yang mengikuti aturan. Semua aturan saudara langgar. Tapi saudara bilang, oh saya ini bisa membaca firman Tuhan. Saya suka membaca firman Tuhan. Saya ngerti tentang firman Tuhan. Saudara, firman itu tidak akan bisa membuat kita dan orang lain bisa paham tentang sesuatu yang benar. Karena isi firman itu adalah kebenaran. Amin. Orang tidak akan mudeng dengan kebenaran, dengan isi firman itu. Kalau tidak disertai sikap yang taat pada aturan. Yang dengar katakan amin. Saudara tahu ini sesuatu yang kadang-kadang miris sekali ya. Kalau sepertinya kita melihat ada orang yang kalau kita perhatikan, waduh orang ini nih harusnya sudah jadi pengajar. Kalau dilihat dari usia, kalau dilihat dari mungkin ketekunan, mungkin dibilang tekun dia membaca kitab suci. Tapi akhirnya hidupnya orang tidak percaya dengan apa yang dipelajarinya. Kenapa saudara? Kenapa sampai orang tuh tidak percaya? Karena hidup orang ini tidak bisa diteladani. Bapak Ibu, Alkitab itu bukan hanya sekedar diketahui. Saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, saya ngerti. Bukan ngerti seperti itu. Ingat, firman itu hidup. Amin. Firman itu dapat mengubah. Firman itu bisa menghasilkan mujizat yang besar. Jadi Bapak Ibu, dengan seperti ini saya mempelajari apa sih maksud. Nah ini saya masukkan ke tradisinya orang-orang Timur Tengah kalau membaca kitab suci. Jadi mereka kalau membaca kitab suci itu bukan hanya sekedar asbun, bukan hanya sekedar dihafal. Tapi yang benar nih, yang benar kita lihatnya komunitas yang benar saudara ya. Mereka tuh membaca dan mempraktekkan. Ditaati. Bapak Ibu, saya masih mikir begini, firman itu tidak akan hidup dan dipahami oleh seseorang siapapun. Meskipun orang yang membawa firman berkata, saya ngerti, masyarakatnya aja nggak ngerti. Loh ya apa orang yang baca Alkitab juga, apakah dia paham? Yang lain aja nggak paham. Apalagi dia. Karena saya mau bilang, meskipun dia membaca, meskipun dia mungkin coba untuk menelaah, kalau dia tidak bisa mengumandangkannya pada dunia, maka sama saja berarti dia tidak bisa menjadi terang. Sedangkan firman Bapak Ibu, kitab suci itu akan mendidik saya dengan saudara, akan membuat hidup saya dengan saudara menjadi berkat. Amin. Jadi saya sampai bilang begini, aduh iya ya, kalau kita itu membaca Alkitab, tapi tidak disertai dengan hidup yang taat, mubazir Bapak Ibu. Makanya saudara, kenapa Allah itu tidak hadir
Ya, kalau kita perhatikan membaca di dalam Alkitab, ada event-event bangsa Israel beribadah tapi Allah tidak hadir. Bahkan sebaliknya, bukan Allah hadir tapi Allah malah mengecam. Allah utus seorang nabi untuk ngomong ke bangsa Israel bahwa Allah tidak menyukai ibadah rayanya. Waduh saudara, loh itulah kenapa. Jadi Bapak Ibu, setelah saya selidiki demi selidiki, barulah saya paham. Saudara, Allah itu tidak bisa hadir kalau kita cuma suka baca tapi tidak disertai dengan ketaatan. Tapi kalau saudara taat menghidupi firman Tuhan, Roh Allah pasti hadir. Yang paham berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi sekali lagi, ya opo carai supaya hidup kita itu berkemenangan, merdeka saudara. Hadirkan Tuhan. Dan bagaimana supaya Tuhan hadir? Cek pembacaan firman Tuhan kita. Cek cara kita memahami firman Tuhan. Mari saudara, pahami firman, baca kitab suci itu disertai dengan sikap taat. Sama-sama dengan saya katakan taat. Nah, tolong bilang kepada teman kanan kiri supaya diingat, bilang gini, ojo mokong. Harus taat. Kalau saudara, coba ya, coba. Kalau saudara, ini simple aja. Saya masih ingat waktu saya masih pengerja, gembala saya itu kasih saya aturan. Vera, ya kamu ini pagi bangun jam segini. Lah kami dulu masih zaman saya masih pengerja, ibadah di Sidoarjo itu jam 5:30 pagi. Jadi jam 5 pagi saya harus sudah siap di gerbang gereja saudara. Pakai pakaian putih-putih. Gembala saya bilang gini, jam 5 sebelum jemaat masuk, kon hamba Tuhan harus sudah ada di situ. Kasih tahu teman-teman Vera. Saya bilang siap om. Wah ya kan saya masih cinta mula-mula, saudara baru lulus sekolah Alkitab. Siap om. Minggu pertama masih siap. Minggu kedua mulai ngantuk-ngantuk. Waduh, lo bayangin kalau yang pengerja laki enak. Mereka tuh siapkannya itu di hari Sabtu. Siapkan apa? Kursi ditata, dipel. Saudara maaf ya, ini kalau cuma ruangan segini, ya mungkin saya masih kuat. Udah tahu di Sidoarjo tempat saya pelayanan itu kayak lapangan sepak bola. Aduh saudara, udah gitu pada saat zaman saya, plafonnya itu gak tertutup seperti ini. Jadi itu kayak pendopo. Aduh kalau saudara ke daerah Sidoarjo, Jalan Kombes Pol dekat Polres. Sekarang sih sudah dibangun megah, saudara tertutup. Zaman saya tahun 99 itu kayak pendopo. Nah ini suami saya ini jemaat mula-mula. Jadi tahu bagaimana itu. Jadi saudara maksudnya apa saudara? Itu lubang-lubang gitu. Jadi kalau sepertinya ada hujan angin. Paham saudara maksudnya? Itu airnya melepuh. Siapa yang ngepel? Pengerja. Tidak ada yang namanya cleaning service. Kalau zaman sekarang, waduh, ada cleaning service. Zaman dulu saya tidak ada. Gembala saya mendidik kami semua. Sebelum kamu bisa khotbah, sebelum kamu bisa ngajar manusia, kamu harus bisa diajar dulu. Waduh saudara ya. Saya bilang, iya om. Nah yang cowok enak, yang cewek. Dan saat itu saya ada 7 bulan, itu pengerja wanita yang satu teman saya yang harusnya menemani saya itu tidak ada kosong. 7 bulan kemudian baru saya mendapatkan teman pengerja wanita. Jadi saya sendirian. Nah ya karena saya sendirian, ibu gembala bilang begini, Vera, selesai ibadah itu langsung sekolah minggu. Nah semua para pelayan akan makan. Maksudnya pastori ini harus makan. Kamu pengerja perempuan, kamu wajib menyiapkan makanan. Sendirian saudara. Berapa orang yang makan? Kurang lebih ada 15 orang. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, masak untuk 15 orang 5 menit bisa? Masak opo? Lah saya tuh, aduh, saya bilang, iya tante. Jadi kalau teman-teman yang pria saya bisa bangun jam 4,
langsung mereka mandi, langsung mereka siap-siap, ngecek mungkin atau 4:30 masih oke. Kalau pria kan cepat mandinya, betul ya? Kok mandinya cepat ya kok? Suami saya cepat kok. Ya, saya lama saya. Ya, kalau mandi cepat ya. Kalau ada setoran baru lama. Saudara pasti ngerti lah gitu kan. Jadi Bapak Ibu, kalau sepertinya saya bilang, oke, mereka bisa 4:30 atau jam 4. Nah, saya perempuan. Jadi saya jam 3 itu sudah ngeracik bumbu, kadang malam. Ya mereka sudah tidur, jam 11, setengah 12. Saya masih tetap ngeracik. Ya pagi jam 3 masak. Saudara jujur aja. Untuk belajar taat. Aduh, saudara. Coba bayangkan kalau saya saat itu, ini gembala kok enak banget ya. Gembalanya masih mana? Saya udah ngeracik nih, gembalanya masih tidur ini gitu. Tapi itu harus saya lakukan. Kenapa? Karena ada yang namanya aturan. Dan Ibu Gembala saya bilang begini, dulu Vera ya, nah sekarang Vera semua kerjakan. Dulu semua tante yang kerjakan. Nah tante sudah mengerjakannya dan tante lihat campur tangan Tuhan. Sekarang tante ajarkan Vera supaya kamu juga dipakai Tuhan. Itu adalah modus pemimpin saudara. Siap tante, siap. Mau dipakai Tuhan Vera, mau tante. Kerjaan. Modus saudara. Tapi ya saya belajarnya begini, bukan itu. Yang saya pelajari Tuhan mendidik saya untuk taat. Amin. Taat. Tuhan bilang begini. Bohong kamu kalau kamu bilang kamu mengasihi aku yang tidak kelihatan. Manusia yang kelihatan aja kamu tidak kasihi. Coba kalau kata kasih itu saya ganti dengan taat. Setuju Bapak Ibu? Bohong kita bilang saya mau taat sama Tuhan. Pemimpin di dunia aja yang kelihatan kita nggak mau taat. Saya bisa menilai rumah tangga seseorang. Saya akan nilai seorang istri, saudara ya. Saya lihat. Kalau di publik umum, dia bisa mentaati aturan enggak? Dia bisa kalau di umum saja sudah mentang-tang, menteng-teng gitu kan. Saya bisa pikirkan di rumah, lebih ngeri. Beneran. Setuju Bapak Ibu? Tapi kalau di umum, dia bisa kelihatan sopan. Dia bisa tunduk. Pemimpin bilang A, B. Tunduk. Saya yakin kalau dia wanita ya di rumah dia bisa betul. Karena gini, kita nggak mungkin bisa mengaplikasikan sesuatu yang baik itu di komunitas yang besar kalau kita nggak belajar dari komunitas yang kecil. Yang setuju katakan amin. Saudara nggak mungkin dipercaya dalam segala yang besar kalau yang kecil aja saudara nggak bisa dipercaya, itu nggak mungkin banget. Itu sudah ajarannya firman Tuhan. Jadi saya percaya sekali hari ini taat itu penting. Amin Bapak Ibu. Bilang sekali kanan kiri taat. Oke, sekarang saya lebih nyelekit lagi. Saudara di sini warga negara apa? Mau saudara diberkati Tuhan, taat pada pemerintah. Amin. Gak usah mokong, gak usah berontak. Ya tapi saudara juga harus jeli. Saya baca di medsos lucu ya. Nah tapi ini bukan kebenaran ini. Di medsos bilang begini, wanita seorang istri yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki suaminya akan menjadi milik negara. Enggak juga kayak gitulah. Ya saudara pelajari yang baik, maksudnya bagaimana. Terus saudara kalau mendengar informasi aturan dari pemerintah, ojo langsung ngamuk. Amin. Ayo firman Tuhan ngajarin kita. Jadilah warga negara yang baik. Amin. Kalau saudara mendengar ada aturan, saudara pelajari dulu kenapa. Dan kalau saudara belajar dari sumber yang benar. Amin. Jangan dari media sosial yang enggak tahu dari mana itu. Saudara ya tanyalah pada aparat yang ada. Ya kalau sepertinya RT enggak bisa jelaskan, RW enggak bisa jelaskan, cari aja saudara orang yang bisa saudara percaya. Atau saudara buka Google yang dimana itu sumbernya akurat, bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu mari jadi warga negara yang taat. Kalau saudara taat kepada pemerintah ini, saya sangat yakin
Tuhan akan berkati kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita ya. Firman tidak akan pernah mengajar kita menjadi warga negara yang tidak baik. Amin. Orang Kristen harus jadi berkat. Orang Kristen harus jadi contoh. Ya, bilang kanan kiri, dengerin. Nah, itu ya. Jadi kalau di RT, di RW di mana ada aturan, diikutin ya Bapak Ibu, siap? Nah, iya itu. Yang pertama itu. Itu yang Paulus ajarkan kepada jemaat di Korintus. Kamu tuh pembacaan firmannya enggak benar. Kamu tuh baca Alkitab, dengerin Alkitab, tapi pada kenyataannya akhirnya firman itu jadi mubazir. Enggak berkuasa. Kenapa? Karena kamu enggak sertai dengan ketaatan. Bersikaplah dengan benar. Hal yang kedua, apa yang diselidiki oleh Rasul Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Ayat 16. 2 Korintus 3 ayat 16. Dikatakan seperti ini. Tetapi apabila hati seorang, apa katanya? Berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Yang kedua yang dikoreksi oleh Rasul Paulus adalah sikap hati. Saudara, bagaimana roh Allah itu bisa hadir dan memberikan kemerdekaan? Maka hal yang kedua, jaga hati saudara. Bilang sama-sama dengan saya, jaga hati. Saya akan jelaskan kepada Bapak Ibu melalui ajaran firman Tuhan ini. Bicara tentang seperti apakah sikap hati yang murni, yang baik. Tapi jangan sampai kaget. Bilang kanan kiri, ojo kaget, ojo kaget. Mari kita lihat ayatnya. Jangan kaget saudara ya. Karena ayat ini akan menjelaskan kepada kita seperti apakah orang yang punya sikap hati yang murni. Dan ini tetap diucapkan oleh Rasul Paulus. Kisah Para Rasul 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kisah Rasul pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya baca untuk Bapak Ibu. Perhatikan baik-baik. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan." Jadi ini Paulus tuh lagi bicara di hadapan orang. Ini Paulus lagi diadili. Ini banyak peninggi-peninggi, tua-tua yang sidang mungkin apalah di situ ya. Paulus bilang, aku ini bicara dengan hati nurani yang murni. Dan dari sini kita akan lihat juga sikap Paulus. Kita akan belajar seperti apakah orang yang punya sikap hati yang benar, yang murni, yang baik. Saudara tahu setelah Paulus ngomong itu, ayat itu lihat saudara ya, ngeri nih. Ayat itu selanjutnya bilang begini. Tetapi, ini saudara, imam besar Ananias. Siapa katanya imam? Imam besar itu orang punya power. Imam besar itu pilihan lingkungan, saudara, itu tuh nggak baik-baik. Dan imam besar itu juga mereka tuh mengerti kalau imam besar itu juga pilihan Allah. Sudah lihat. Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus, apa katanya? Menampar mulut Paulus. Jadi imam besar, yang dekat Paulus, tampar aja itu mulutnya Paulus. Saudara, mari kita lihat sikap Rasul Paulus. Lihat Bapak Ibu, karena nih kisah ini juga mencerminkan kondisi kita hari-hari ini. Saudara lihat, membalas itu Paulus berkata kepadanya, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Tuhan. Namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku. Apa yang kita bisa pelajari dari kata-kata Paulus? Nah, saya jelaskan sama Bapak Ibu dengan simpel. Gini saudara, jadi kalau saudara lihat tuh peragaannya, Paulus ini ngomong dengan benar. Jadi Paulus itu menyingkapkan isi hati Tuhan. Nah, imam besar ngamuk saudara. Imam besar tampar mulutnya Paulus itu. Nyuruh orang yang paling dekat sama Paulus. Saudara lihat, saudara perhatikan. Nih seandainya Paulus ada di sini.
disuruh ditampar kan. Ketika Ananias ada di situ, saudara, nih Paulus di sini, tampar. Paulus gak langsung hit, nggak gitu. Ayat coba baca. Ayatnya Paulus bilang karena Allah, betul, yang akan menampar engkau. Artinya apa? Paulus itu tidak main hakim. Saudara, ciri orang yang hatinya baik, dia nggak jadi hakim buat sesamanya. Yang dengar katakan amin. Coba saudara perhatikan. Kalau dilihat dari posisi Paulus. Loh, Paulus itu orang benar. Dia orang baik. Dia pekabar Injil. Dia bukan orang jahat, bukan pencuri. Dia bukan suka fitnah orang. Dia sedang memberitakan hal yang baik. Dan dia sedang mengucapkan isi hati Tuhan. Masalahnya para imam itu iri hati. Makanya saudara, ada satu ya pesan firman Tuhan. Tolong bantu saya khotbah, bilang kanan kiri, ojo iri hati gitu loh. Ojo irian, bukan irian jaya, irian iri gitu lihat orang itu. Wah, bajunya seperti itu, gak usah iri. Saudara, setiap kita ini semuanya sungguh sangat baik diciptakan Tuhan. Amin. Kalau orang punya hati baik, ketika dia lihat temannya dipakai Tuhan, maka orang yang hatinya baik pasti akan mendukung, bersyukur. Yang setuju katakan amin. Puji Tuhan, yo Tuhan pakai kamu. Tapi kalau orang yang iri hati, coba perhatikan. Ya, ini kasar loh sebenarnya imam besar Ananias ini. Kenapa dia harus tampar? Loh, kok main fisik, iki gimana ini? Saudara lihat, jabatan kerohanian bahkan mungkin dalam tanda kutip kalau kita lihat, wah dia seorang yang top markotop. Tapi ternyata saudara belum tentu hatinya baik. Amin. Pendeta juga manusia. Imam besar itu, imam itu pemimpin, saudara, pemimpin kerohanian. Bayangkan sampai seperti itu. Nah saudara, nanti ya kalau saudara mendengar hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak. Mungkin saudara di media sosial, pendeta berkelahi. Nah itu ajaran tidak benar. Saudara lihat Rasul Paulus, ketika dia dikecam, ketika dia diperlakukan dengan jahat, Paulus cuma bilang begini, Allah yang akan menampar engkau. Tidak ada tuh ayatnya maka Paulus menghunus pedang bacok. Enggak. Ya, ketika Ananias tampar mulutnya, Paulus gak langsung huak gitu loh. Nah, Alkitab mencatat maka Paulus ambil ancang-ancang untuk bersilat. Enggak. Tapi Paulus cuma ngomong, Allah. Saudara dengar, waktu kita disakitin, waktu kita diperlakukan dengan tidak adil, ingat, jaga hati kita. Amin. Dengan cara apa? Serahkan itu pada tangan Tuhan. Jangan balas jahat dengan jahat. Tapi kalahkanlah kejahatan dengan, jangan mau diprovokasi sama orang. Kamu tuh kok diem aja, diperlakukan kayak gitu. Lawan. Itu bukan ajaran Tuhan. Tuhan mengajar kita, andalkan Tuhan. Pembalasan itu milik siapa Bapak Ibu? Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Jadi hal yang kedua, kalau saudara mau merdeka, berkemenangan, hidupnya diberkati, hadirkan Roh Allah dengan cara apa? Jaga hati. Amin. Dengan kedua hal ini, saudara taat, saudara jaga hati, sikap hidup saudara di masyarakat bisa dicontoh. Orang-orang di sekitar kita senang dengan kita. Kenapa? Karena kita tidak ngawur. Kita tidak hidup sesuka hati kita. Maka percayalah, di saat itulah Allah itu hadir menyertai saya dengan saudara. Saya percaya siang ini Tuhan ada melihat saya dengan Bapak Ibu. Biarkan roh itu hadir. Amin. Saudara, mau di tempat ini terjadi kegerakan besar. Siapa yang mau katakan amin? Yang sakit
disembuhkan. Yang mungkin saudara sedang dalam pergumulan yang berat, diberi kebebasan oleh Tuhan. Dengar, biarkan Tuhan hadir. Gimana caranya Tuhan hadir? Bukan dengan saudara nyanyi bagus, main musik bagus, khotbah, cari pembicara-pembicara. Bukan. Tapi dengan cara apa? Belajar jadi umat yang taat. Amin. Taat. Mungkin saudara teologianya tidak terlalu dalam. Tapi kalau saudara jadi berkat buat masyarakat yang di luar. Nama Tuhan dipermuliakan. Yang paham berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saudara ndak usah, saudara mungkin menguasai seluruh Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Mungkin saudara nggak bisa menguasai. Cukup satu ayat. Tapi saudara praktekkan. Itu akan mengandung kuasa yang besar. Saya percaya itulah hati Tuhan. Paulus tuh sampai ngajarin jemaat di Korintus, dicongkel semua boroknya. Ayo kamu itu, ojo cuma baca Alkitab, dengar Alkitab. Kalau kamu tidak taat, kamu tidak punya sikap yang baik terhadap lingkungan. Bagaimana Tuhan itu bisa hadir? Kenapa saudara ibadah rayanya bangsa Israel itu dikecam sama Tuhan? Sampai Tuhan bilang, stop perkumpulan rayamu, stop persembahan yang tambun itu stop. Tuhan tuh sampai memalingkan muka. Wih, ngeri loh saudara. Setelah itu Tuhan bilang apa? Biarlah keadilan bergulung-gulung. Apa itu keadilan? Krisin. Keadilan itu krisin. Saya cari krisin itu apa? Krisin itu adalah sikap hidup yang benar. Yang bisa jadi berkat buat sesama. Itu Tuhan suka. Saudara, Tuhan tidak suka kita jadi orang jahat. Amin. Siapa anak Tuhan? Coba, siapa anak Tuhan? Coba ingetin, bilang kanan kiri, ojo koyo setan. Ya, keluar dari tempat ini, cerminkan saudara anak Tuhan Yesus. Amin. Kalau bisa sampai tetanggamu itu kepengen tahu koyo opo sih Tuhan Yesus itu. Kok iso ya jemaatnya GSJPDI Anugerah? Kok iso seapi itu? Ketika mungkin saudara diapain, diperlakukan tidak adil. Masyarakat, loh kok iso ya? Kok tetap api? Kok tetap baik? Sampai mereka itu tertarik dengan kekristenan. Saudara, di saat itulah Tuhan hadir bersama dengan kita. Sekali lagi yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Saya mengundang hamba-hambanya para pemain musik. Mari tampil ke muka. Bapak Ibu, biarkan roh Allah hadir di tempat ini. Kalau roh Allah hadir memenuhi saya dengan saudara, percayalah. Maka akan ada yang namanya kemerdekaan. Memulihkan hati yang terluka. Mencelikan mata yang buta. Dan membuat hidup saya dengan saudara menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Katakan di hadapan Tuhan, roh Allah yang hidup penuhiku. Tuhan hadir di tempat ini. Siapa yang mau jadi saksi Tuhan, katakan amin. Ya, mari saudara berkati bangsa ini dengan sikap hidup kita yang benar. Makasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur. Oh, roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Turunlah urapan ke atasku. Membangkitkan kuasa-Mu, roh Allah yang hidup penuhi. Makasih Tuhan. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Oh, turunlah urapan ke atasku. Makasih Tuhan. Membangkitkan kuasa-Mu, memulihkan hati yang terbelenggu. Yes.
memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran, membebaskan, katakan dengan iman, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan sekali lagi, bilang Roh Allah yang hidup penuhi kami. Katakan dengan iman, Roh Allah yang hidup penuhi. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Di mana saudara akan menikmati kebahagiaan, kesejahteraan, dan pertolongan Tuhan akan nyata bagi kita. Roh Allah, oh Roh Allah yang hidup penuhi. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Allah yang hidup pulihkan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang Tuhan, pakai kami Tuhan, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bapak Ibu, sambil kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Hari ini kita sudah dengar firman. Saudara, kenapa Tuhan memerdekakan saya dengan saudara? Kenapa Tuhan memberkati saya dengan saudara? Ingat, tujuannya supaya saudara bisa menjadi saksi. Saudara diberkati untuk jadi berkat. Siang ini saya ingin bersama-sama kita merenungkan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan saudara dengar. Tuhan mau saudara memberikan hidup saudara untuk keselamatan banyak orang. Hari ini kita akan berdoa. Mungkin saudara berkata, dalam kemerdekaan ini apa yang harus aku bisa lakukan? Maka saudara, berkatilah bangsa ini dengan sikap hidup yang benar. Hari ini kalau mungkin saudara mengingat ada teman, ada saudara, ada kenalan yang dia dalam terluka, dia terikat, dia sedang menuju pada kebinasaan. Maukah hari ini saudara tengadahkan kedua belah tapak tangan saudara? Dan doakanlah orang-orang yang saudara kenal, yang hidupnya mungkin terikat, terbelenggu. Sambil kita naikkan pujian ini, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan mereka yang mungkin terikat. Dan biarlah doa kita hari ini didengar oleh Tuhan. Kalau saudara ada keluarga yang sakit, saudara punya keluarga yang saat ini sedang dalam kondisi yang rohaninya tidak baik, bawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Membebaskan hidup yang terbelenggu,
Tuhan, kami bawa jiwa-jiwa, hati mereka yang terluka, serta memulihkan, menjelikan mata yang buta. Jadikan kami Tuhan, jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Sekali lagi dengan iman membebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu melepaskan berkat, pulihkan. Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hidupku alat-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran. Mari untuk doa firman Tuhan. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Yang membebaskan hati yang terbelenggu. Kami percaya, kami membebaskan hati kami bersyukur Kau yang menjadikan setiap mata Kau yang pulihkan, Kau yang menyembuhkan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah kuasa-Mu yang besar. Setiap hari Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak, sungguh kami bersyukur buat firman yang telah Kau bentangkan pada kami siang hari ini Tuhan. Firman yang boleh menegur setiap kami. Kau ampuni kami jika selama ini kami tidak menjadi umat-Mu yang taat. Ampuni kami jika selama ini kami tidak memiliki hati yang murni Tuhan. Jika ibadah-ibadah yang kami lakukan hanya karena rutinitas, Tuhan ampuni kami Tuhan. Kami rindu hidup kami terus dipulihkan di hadapan Engkau ya Bapa. Biarlah setiap firman yang ditaburkan itu Tuhan, kami mendengar, kami tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah dalam hidup kami. Kami rindu hidup kami boleh jadi berkat untuk sekeliling kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur siang hari ini Tuhan. Kami rindu hidup kami dipulihkan untuk kami boleh memulihkan sekeliling kami ya Bapa. Kami rindu Tuhan, Kau pakai setiap kami Tuhan untuk kami boleh jadi terang. Kami boleh menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini ya Bapa. Mari Kau nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pribadi-Mu atas setiap kami Tuhan. Dalam setiap talenta yang Kau berikan dalam hidup kami. Kami boleh jadi berkat Tuhan buat sekeliling kami Tuhan. Dan banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan, biarlah tempat ini juga Kau pakai. Setiap kami yang ada di tempat ini Kau pakai kami Tuhan.
Untuk kami boleh menjadi jawaban Tuhan bagi sekeliling kami Tuhan. Bagi tetangga kiri kanan muka belakang kami. Bahkan kami jadi jawaban bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami rindu Kau yang akan menyatakan kuasa, menyatakan pribadi-Mu atas tempat ini. Atas setiap kami ya Bapa. Saat ini kami memperingati hari kemerdekaan dan kami percaya Tuhan, hidup kami telah dimerdekakan di dalam Engkau. Bangsa kami telah dimerdekakan di dalam Engkau juga ya Tuhan. Dan bangsa kami dimerdekakan dari kemiskinan, dari kebodohan Tuhan. Kami lepaskan berkat-berkat atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Dan Kau pakai kami Tuhan, gereja ini Tuhan, generasi muda-Mu Tuhan. Untuk menjadi terang kemuliaan-Mu bagi bangsa ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memberkati Ibu Vera yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Kau terus berikan urapan yang baru Tuhan. Kasih karunia-Mu Kau limpahkan dalam kehidupan Ibu Vera secara pribadi. Memberkati dalam keluarganya. Memberkati dalam pelayanannya Tuhan. Apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang menjadi doa-doanya Tuhan. Kau yang akan memberkati semuanya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami semua Tuhan. Kami pulang, kami mendapatkan berkat-berkat yang baru. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami boleh menjadi pribadi yang taat Tuhan. Kami menjadi pribadi yang taat akan atasan kami, akan keluarga kami Tuhan, akan bangsa kami ya Bapa. Dan kami boleh memiliki hati nurani yang murni Tuhan, untuk kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa, kekal selamanya dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Saudara. Saya ucapkan terima kasih pada Ibu Vira atas pelayanan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya tadi lihat ada jemaat yang baru hadir 2 kali. Minggu lalu saya lupa, tolong bisa berdiri di tempat. Samping kiri kanannya mungkin bisa, oh bukan jemaat, tapi baru datang. Enggak ada? Ada kok. Oh mungkin malu, tapi nanti disapa ya. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama di tempat. Oh itu. Biar nggak kaku ya, aku datang di sini kok diem aja jemaatnya. Ya, selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama di tempat GSCPDI Anugerah Agradi. Bapak Ibu saudara, saya akan sampaikan kegiatan gereja seminggu depan. Hari Jumat ada ibadah wanita dimulai jam 6 sore. Hari Sabtu ada ibadah doa pagi dimulai jam 5 pagi. Dan sore ada ibadah anak teens yang kebetulan ulang tahun ya. Diadakan jam 5 hari Sabtu jam 5 sore. Hari Minggu ibadah anak dimulai setengah 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai setengah 10 pagi. Tuhan memberkati. Setelah ibadah nanti kita kumpul untuk latihan kur untuk Natal. Ya, itulah pengumuman saya. Tuhan memberkati. Kita nyanyikan Besar Anugerah-Mu. Kita akhiri ibadah pada siang hari. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah.
Bapa, kami bersyukur, kami bangga menjadi Allah seperti Engkau. Allah yang mempunyai rencana besar dalam hidup kami, Allah yang punya mimpi untuk hidup kami. Biarlah Tuhan mimpi-Mu terrealisasi dalam hidup kami. Dan melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali. Biarlah kami ada ketaatan di dalam mengiring Engkau. Biarlah kami menghadirkan hadirat Roh Allah dengan Tuhan menjaga hati kami. Bapa, daging lemah, tapi kami tahu bahwa Engkau memberikan roh yang lebih besar dalam hidup kami. Sehingga roh itu memampukan kami, sehingga kami mampu melewati semuanya itu ya Bapa. Dan iman kami makin bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami juga Tuhan. Terima kasih Bapa, semua untuk kemuliaan nama-Mu juga ya Bapa. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah memberkati kami melalui firman-Mu, berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam keluarganya, berkati di dalam pekerjaannya juga ya Bapa. Bapa, hamba-Mu saat ini bersama dengan sidang jemaat-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami yang merayakan ulang tahun yang ke-80. Biarlah Tuhan di usia yang ke-80, biarlah Tuhan negeri kami bukan negeri yang Tuhan makin terpuruk, tapi menjadikan negeri kami yang diberkati Engkau. Tangan kuasa-Mu turut campur untuk negara kami ya Bapa. Berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, sehingga melakukan tugas-tugas Tuhan sesuai dengan rencana-rencana besar di dalam negara kami, sehingga terwujud keadilan dan kemakmuran di dalam negara kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan hamba-Mu berdoa juga untuk sidang jemaat yang akan memberikan sebagian mereka punya. Biarlah mereka memberikan dengan rasa sukacita, rasa syukur, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak sekalian. Berbahagialah Engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini, diberkatilah wanita di tempat ini, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian sekarang perlulah dengan membawa berkat dari Allah Bapa. Berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus, dan Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Dan siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur, yang setuju katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.